Walau tidak membawa banyak koneksi dengan The Priests 2015, selain beberapa singgungan terkait kasusnya serta cameo di penghujung durasi, Dark Nuns yang bertindak selaku sequel atau spin-off, masih menawarkan formula serupa. Bedanya, alih-alih seminaris berandalan, posisi protagonis diisi oleh sesosok suster, yang mengisap sebatang rokok sebelum ritual eksorsis, membawa satu jeriken besar air suci selaku amunisi, lalu dengan santai mengolok-olok iblis yang hendak ia usir. Suster itu bernama Junia, diperankan Song Hye Kyo, yang karena kemampuannya mengusir setan, normalnya cuma bisa dan boleh dilaksanakan oleh pendeta, ditambah perangai peduli setan, yang selalu ia bawa bahkan di hadapan para petinggi gereja. Mendapat julukan Dark Nun. Di misi terbarunya, Suster Junia mesti menyelamatkan pemuda bernama Hejoon, diperankan Moon Woo Jin, yang ia percaya telah dirasuki salah satu dari 12 manifestasi kekuatan jahat, sebagaimana yang menimpa Yang Shin, diperankan Park So-dam, di film pertama. Masalahnya proses pengusiran setan tidak bisa begitu saja Junia lakukan. Naskah buatan Oh Hyo Jin mengajak penonton mengobservasi betapa kompleksnya birokrasi gereja, sekaligus kekolotan pola pikir patriarkis banyak petingginya, menyulitkan gerak-gerik Junia. Belum lagi keberadaan Romo Paolo, diperankan Lee Jin Wook, yang bertugas merawat Hejoon. Meski seorang pendeta, Paolo juga berstatus psikiater yang tak mempercaya eksorsisme. Murid unggulan Romo Paolo, Suster Michaela, diperankan Jeon Yo-bin, juga memiliki perspektif serupa dan bersikap skeptis terhadap tindak tanduk Junia. Film pertamanya mengumpulkan lebih dari 5,4 juta penonton, film Korea Selatan dengan penonton terbanyak ke-7 di tahun 2015, sehingga Dark Nuns punya alasan kuat untuk mempertahankan winning formula dari pendahulunya itu. Alurnya tetap berkonsentrasi pada satu kasus, di mana durasi didominasi oleh proses protagonisnya mempersiapkan eksorsisme. Tapi Dark Nuns tampil lebih atmosferik. Pengarahan Kwon Hyuk Jae mengingatkan pada metode Jang Jae-hyun, sutradara The Priests, kala mengolah Eshuma. Sinematografinya meleburkan kemegahan dengan kengerian, yang mampu membangun suasana tidak nyaman tanpa perlu menampakkan wajah iblis, sadisme, atau amunisi menakut-nakuti yang bersifat eksplisit lainnya. Sayang, Dark Nuns juga masih berbagi kekurangan yang mirip dengan film pertama. Naskah yang terlampau berambisi menampilkan kisah sebanyak mungkin, membuat beberapa poin plotnya berakhir mentah tanpa eksplorasi. Alhasil babak keduanya tampil lebih kompleks dari yang filmnya butuhkan, dan terkesan tak punya arah yang pasti. Ada kalanya film ini terasa melelahkan di fase tersebut. Untungnya kelemahan di atas mampu ditambal oleh elemen lain dalam penceritaannya, yakni perspektif unik yang menyatukan 3 cabang keilmuan dalam proses pengusiran setan, agama, klinik, dan medis. Suster Junia, si ahli eksorsisme yang dibekali ilmu religi, nyatanya tak ragu meminta bantuan dukun, menghadirkan situasi unik berupa peleburan imageri Katolik dengan perdukunan Korea Selatan, yang mana bukan pemandangan yang jamak dimiliki film bertema eksorsisme. Suster Michaela yang akhirnya bersedia menolong si suster kegelapan, turut berkontribusi lewat pengetahuannya sebagai tenaga kesehatan. Dark Nuns adalah soal kesetaraan, baik terkait ilmu maupun gender. Klimaksnya menyampaikan pesan tersebut dengan baik, biarpun sang sutradara nampak belum piawai mengolah intensitas dari pendekatan adegan eksorsismenya tak berorientasi pada gelaran aksi bertempo tinggi. Babak ketiga Dark Nuns mengedepankan power play antara iblis dan suster selaku perpanjangan tangan Tuhan, dengan sentuhan dinamika gender. Ketimbang saling serang secara fisik,
Kedua pihak lebih banyak berusaha saling memanipulasi, berusaha memanfaatkan kerapuhan serta ego masing-masing sebagai senjata untuk menjatuhkan. Disinilah Song Hye Kyo meledakkan karisma berapi-api miliknya, mewakili kekokohan Suster Junia sebagai perempuan yang di tengah luka-lukanya yang mungkin terasa seperti sengatan api membara, tetap terlalu perkasa bagi iblis penghuni neraka. Film ini merupakan bagian dari franchise The Priest yang memopulerkan genre okult Korea. Jika film pertama berfokus pada pendeta, spin-off ini mengeksplorasi tema keagamaan dari perspektif seorang biarawati. Kesuksesan film seperti Eshuma tahun lalu membuktikan bahwa genre ini memiliki daya tarik komersial, menggeser dominasi komedi di musim liburan. Menurut Ryu Sang-heon, kepala distribusi Dinyu, pasar film berubah sejak pandemi, dan genre okult kini mampu menciptakan pasar baru. Song Hye Kyo memerankan Sister Junia dengan kepribadian yang kuat dan pemberontak. Dalam salah satu adegan, ia terlihat merokok, simbol keberaniannya melawan norma gereja. Film ini memadukan ritual eksorsisme barat dengan elemen tradisional Korea seperti samshin harmoni dan musik ritmis. Ritual eksorsisme melibatkan kolaborasi antara biarawati dan syaman, menciptakan estetika visual yang unik. Penonton akan disuguhkan adegan-adegan mencengangkan yang membawa elemen budaya Korea lebih dekat ke audiens global. Ini mencerminkan keberanian tim produksi dalam menyajikan kisah yang autentik namun universal. Salah satu tema utama adalah larangan gereja terhadap biarawati yang melakukan eksorsisme. Sister Junia dan Michaela, yang diperankan Jeon Yo-bin, harus melawan dominasi patriarki dalam institusi agama. Film ini juga mengangkat kisah perjuangan kelompok terpinggirkan, seperti perempuan dan penyandang disabilitas. Dengan narasi yang emosional, Dark Nuns menggabungkan elemen horor dengan pesan sosial yang mendalam. Meskipun berdiri sendiri, film ini memberikan anggukan pada elemen-elemen dari The Priests. Karakter Junia diperkenalkan sebagai murid dari Pastor Kim Beom-shin, sementara musuh utama, 12 figuresa, kembali menjadi ancaman. Akhir cerita meninggalkan petunjuk tentang kemungkinan sequel ketiga, yang berpotensi menciptakan semesta Avengers Occulta khas Korea. Film ini menggabungkan tradisi barat dan syamanisme Korea, serta menampilkan karakter perempuan yang melawan norma gereja.